Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Tazkiatul Fuada dari kelas Farmasi 1B, Stikes Bakti Tunas Husada. Sesuai dengan judul, kita akan membahas mengenai rancangan faktorial. Rancangan faktorial merupakan rancangan dengan satu kondisi yang diuji secara bersamaan oleh beberapa percobaan tunggal. Kemudian, tujuan dari rancangan faktorial itu sendiri yang pertama untuk mengetahui masing-masing pengaruh faktor, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh gabungan interaksi yang dicobakan. Di sini terdapat contoh kasus mengenai rancangan faktorial. Di sini tertera kasusnya, yaitu seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan fosfor. Menurut metode ekstraksi Bray 2 di tanah masam podsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali ALDD. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan hipotesis. Jadi, dari contoh kasus di atas, si peneliti tersebut membuat 3 hipotesis. Yang pertama, pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P dalam kurung, yaitu H1 umum, dan akan optimum pada takaran 10 ton per HA, H1 khusus. Yang kedua, kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P, H1 umum, dan akan optimum pada takaran setara 1 kali ALDD, H1 khusus. Dan hipotesis yang ketiga, pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata, H1 umum, dalam meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton per HA dan setara 1 kali ALDD H1 khusus. Perlu diperhatikan, hipotesis H1 diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan. Beda pengaruh tingkat faktor. Jadi di sini hipotesis ini H1 ini, mengenai H1 itu merupakan perlakuan, kelompok, dan ulangan yang dilakukan karena memiliki pengaruh respon terhadap yang diamati. Jadi adanya respon. Jadi adanya pengaruh respon terhadap yang diamati pada hipotesis ini. Dan pada rancangan faktorial ini akan ada uji lanjutan. Jadi ada uji lanjutan rancangan faktorial ini karena adanya beda pengaruh tingkat faktor. Dan yang perlu diperhatikan yang selanjutnya, yaitu hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Jadi yang membedakan rancangan faktorial dengan rancangan-rancangan lainnya seperti RK atau RAL, yakni pada rancangan faktorial ini terdapat AB. AB di sini itu merupakan jadi adanya interaksi perlakuan. Ya, jadi AB di sini merupakan adanya interaksi dari faktor-faktor tersebut.
Kemudian peneliti tersebut melakukan rancangan, jadi melakukan sebuah rancangan kombinasi dari perlakuan tersebut. Yang pertama kan di sini terdapat dua faktor ya. Yang pertama kan faktor pupuk kandang dan yang kedua itu faktor kapur. Faktor pupuk kandang atau A ada 4, A0, A1, A2, A3. A0 tanpa pupuk kandang, A1 5 ton per HA pupuk kandang, A2 10 ton per HA pupuk kandang, A3 15 ton per HA pupuk kandang. Dan yang faktor kedua, faktor kapur ada B0, B1, B2, B3. B0 tanpa kapur, B1 0,5 kali ALDD, B2 sama dengan 1 dikali ALDD, dan B3 1,5 dikali ALDD. Di sini ada lagi yang harus diperhatikan. Jadi derajat kepentingan tingkat-tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum hipotesis terletak di tengah-tengah. Jadi si peneliti merancang kombinasi perlakuan ini agar hipotesis yang optimum yang paling diutamakan terletak di tengah-tengah. Jadi ini A0, A1, A2, A3 atau B0, B1, B2, B3 ini jadi sesuai urutannya yang paling optimum. Kemudian setelah percobaan berlangsung dilakukan pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Jadi melakukan pengujian gitu terhadap tanahnya. Hasil analisis ketersediaan ppm P ini adalah sebagai berikut. Dan pada tabel yang pertama ini mengenai tabel data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok dan kombinasi perlakuan. Ini itu merupakan tabel sidik ragam yang dimana terdapat 3 kelompok dari berbagai kombinasi, ada pupuk dan kapur. Bisa dilihat ini hasilnya dari tabel ini. Kemudian di sini juga kita untuk menghasilkan apakah hipotesis kita itu benar atau tidak, kita itu harus menghitung beberapa hal yang harus dihitung agar kita mengetahui hasilnya. Ini terlihat perhitungan ini, analisis jumlah kuadrat. Yang pertama itu FK atau frekuensi kumulatif. Di sini terlihat 210,7 kuadrat. 210,7 kuadrat ini dilihat dari TAB. Ini jumlah dari TAB. Jumlah TAB ini. Kemudian 210,7 kuadrat ini dibagi dengan 48 sehingga menghasilkan 924,88521. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu mencari JK total. JK total ini didapat dari perhitungan pengkuadratan 2,1 kuadrat ditambah 2,3 kuadrat dan seterusnya sehingga dihasilkan 0,88. Dan sebelumnya juga itu dikurangi dari hasil FK dan dibagi 16 sehingga menghasilkan 0,88. Kemudian masih banyak ya JK yang harus dihitung, yaitu JK kelompok, JK kombinasi AB,
ini dihitung seperti pada contoh ini, dihitung, kemudian kita lihat di tabel berikutnya, tabel data ketersediaan P dalam tanah menurut kombinasi A X B. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa XB itu jadi keterkaitan antara faktor A dan faktor B. Ini melanjutkan perhitungan yang tadi mengenai JK. Di sini juga ada JK Galat. Menghitungnya itu 141,115 dikurangi 0,888. Jadi 0,88 ini hasil dari JK kelompok, dan 141,115-nya itu hasil dari JK total dikurangi, dan ini 137,331 ini juga merupakan hasil dari JK kombinasi AB, sehingga menghasilkan 2,896. Kemudian ini JK-nya, JK berikutnya mengenai faktor, ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu JK pupuk A 32,9 dikurangi ini ditambah 32,9 kuadrat ditambah, ini kita bisa lihat dari tabel di atas yang TA. Untuk menghitung JK pupuk A itu kita tambahkan saja yang TA itu 32,9, 41,8 ditambah 74,2 ditambah 62,8, tapi itu dikuadratkan ya, dan dikurangi FK. FK itu kan tadi 141,115 dikurangi itu dan dibagi 12 sehingga hasilnya 92,976. Kemudian yang perhitungan JK yang berikutnya itu JK kapur B, yaitu faktor yang kedua. Kita lihat ini 43,3 kuadrat dan ditambah seterusnya. Ini kita lihat di itu TB. Kita lihat di TB ada 43,3, 48,6, 62,1, 56,7, dan ini dikuadratkan dikurangi FK dan dibagi 12 sehingga hasilnya 17,461. Kemudian kita menghitung JK interaksi AB. Jadi interaksi pupuk dengan kapur. Jadi interaksi kedua faktor tersebut. Jadi JK interaksi AB sama dengan JK kombinasi AB dikurangi JKA dikurangi JKB, sehingga menghasilkan 26,891. Jadi JK kombinasi AB yang tadi yang hasilnya 137,331 dikurangi JKA yang hasilnya 92,976 dan dikurangi JKB yang hasilnya 17,461 sehingga hasilnya 26,891. Kemudian ini terdapat analisis sidik ragam. Tabel ini memperlihatkan hasil ansira pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanah. Jadi bisa kita lihat ini hasilnya terdapat DB, JK, KT, F hitung, F tabel. Yang F tabel ini mempunyai konsentrasinya itu 5% dan 1%. Kemudian ini merupakan kesimpulan hasil uji F.
Semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah, sehingga semua H1 umum diterima pada taraf uji 5 dan 1%. Sasaran utama uji F. Jadi hipotesis yang pertama itu diterima karena H1 pengujiannya itu berada pada taraf 5 dan 1%. Atas dasar kesimpulan ini dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau secara bersama-sama. Jadi kita juga telah mendapatkan hasil ya. Jadi bisa diterapkan bahwa penggunaan pupuk kandang dan kapur itu bisa digunakan secara terpisah ataupun bisa bersamaan. Yang kedua, kemudian pengaturan lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P, berarti pengelompokan satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam areal percobaan dari Galat, sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. Jadi dari hasil rancangan faktorial tadi, jadi menandakan bahwa kebenaran dalam percobaan ini meningkat. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dengan kakak yang kecil, tadi pada tabel terlihat bahwa kakaknya itu 7,08%. Jadi menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi, sehingga uji lanjutannya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Jadi kan ini udah selesai ya mengenai rancangan faktorialnya, sehingga ini sudah didapatkan kesimpulannya, dan kita juga bisa melanjutkannya ke uji lanjutan rancangan faktorial. Dan di sini dalam kesimpulannya disebutkan bahwa bisa hanya melakukan dengan uji BNJ. Uji BNJ ini merupakan beda nyata jujur atau uji lanjut Tukey atau HSD. Jadi sedikit memberi tahu mengenai uji lanjutan rancangan faktorial ini. Jadi yang membedakan uji lanjut rancangan faktorial ini, sebenarnya yang membedakan ialah uji lanjut pada persoalan faktor tunggal ataupun pada faktor yang lebih dari satu faktor. Jadi adanya komponen interaksi. Jadi interaksi ini tadi juga disebutkan bahwa interaksi ini menggambarkan adanya keterkaitan antar faktor. Jadi faktor pupuk kandang, faktor yang A dan faktor yang B, yaitu faktor B kapur, jadi ada keterkaitannya, jadi saling interaksi. Kemudian uji lanjut ini sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama, bagaimana interaksi itu signifikan. Yang kedua, bagaimana interaksi itu tidak signifikan. Jika interaksi itu signifikan, maka kita meneruskan uji lanjut rancangan faktorial. Tetapi jika interaksinya tidak signifikan, maka kita melakukan uji lanjut setiap faktor. Jadi jika tidak signifikan itu melakukan uji lanjut jadi masing-masing faktor. Dan ini terlihat bahwa tabel hasil uji BNT pengaruh utama tunggal dan interaksi pupuk kandang dan kapur terhadap ketersediaan P dalam tanah. Jadi uji BNT ini merupakan uji beda nyata terkecil.
keterangan mengenai tabel uji BNT ini, angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berarti berbeda, tidak nyata. Contohnya kita lihat pada B0, terlihat bahwa 4,20 dan 4,17 angka hurufnya sama DE, berarti menandakan bahwa itu berbeda, tidak nyata. Dan untuk selanjutnya BNT, untuk perhitungannya dapat kita lihat T 0,01 per 30 dikali 2 0,0965 bagi 12, dan hasilnya 2,75 kali 0,12682, dan itu hasil akhirnya ada 0,697. dapat kalian lihat pada perhitungan itu. Dan untuk yang harus diperhatikannya itu, untuk memberi huruf sebagai simbol hasil uji beda ini, datanya disusun berurutan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memberikan huruf-huruf yang sama seperti pada tabel tadi itu, kita harus menyusunnya terlebih dahulu. Kemudian ini adalah kesimpulan dari hasil uji BNT mengenai yang pertama, takaran pupuk kandang optimum adalah 10 ton per HA, terima H1 khusus 1. Jadi mengenai hipotesis ini diterima. Dan yang kedua, takaran kapur optimum adalah setara 1 kali ALDD, terima H1 khusus 2. Kemudian yang ketiga, kombinasi perlakuan terbaik adalah kombinasi 10 ton per HA pupuk kandang dan setara 1 kali ALDD kapur, karena pengaruh interaksi optimum pada kombinasi ini. Kemudian ini kesimpulannya ada 5 poin, dapat kalian lihat ini. Dan atas dasar kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji EP ini dan BNT ini, diperoleh saran atau rekomendasi sebagai berikut. Jadi ini merupakan saran-saran ya untuk dapat diaplikasikan, karena ini mengenai bagaimana kita itu bercocok tanam dengan si peneliti ini membandingkan faktor antara pupuk kandang dan kapur. Jadi ini kita bisa mengaplikasikan. Setelah mengetahui hasilnya ini, kita dapat mengaplikasikannya. Kemudian ini rancangan percobaan. Dan ini juga lanjutan ya yang tadi mengenai alternatif. Tuh di sini juga dikatakan alternatif kedua terbaik adalah dengan hanya memberikan pupuk kandang sebanyak 10 ton per HA dan selanjutnya. Jadi ini setelah kita mengetahui hasil dari BNT tadi, jadi kita tahu tuh yang mana sih yang baik gitu untuk tumbuhan ini. Jadi cara kita bercocok tanamnya memakai pupuk ini. Jadi kita tahu setelah mengetahui hasil dari BNT tadi, dari uji lanjutan rancangan faktorial ini. Dan ini merupakan lampiran F tabel 5% dan 1%. Dan kan tadi dikatakan ya bahwa F tabelnya itu 5% dan 1%. Kita mengetahui 5% dan 1%-nya ini dari sini, dari F tabel. Kita bisa mengetahui F tabel bisa menggunakan Excel ataupun SPSS. Tetapi kalau menggunakan Excel, kita harus menghitungnya secara manual. Jadi lebih baik jika kalian ingin melakukan penelitian dan
pastinya harus menentukan tabel. Jadi lebih baik pakai SPSS karena itu lebih efektif dan kita itu tidak akan susah-susah untuk menghitungnya secara manual. Ya, ini juga sama mengenai tabel. Tuh. Dan dicukupkan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.